Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita harapan demi harapan, dan juga memberikan di dalam harapan pengkabulan harapan tersebut, dan juga sebagaimana yang patut kita syukuri bahwasannya daripada harapan itu sendiri mungkin saja taufik daripada Allah. Kalau kita berharap dengan hadir majlis ta'lim kita di pagi hari ini, kita mengharapkan maghfirah daripada Allah Ta'ala, mengharapkan rahmat daripada Allah Ta'ala, yang dimana awalnya itu menjadi harapan, tapi Allah kabulkan melewati dirinya dan juga melewati taufiknya. Tidak lupa salawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad, yang dimana dari beliau kita semua belajar berharap. Dan bagaimana caranya berharap, dan berharap seperti apa kita belajar daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita berharap bersama-sama kita menjadi umatnya yang berhak mendapatkan maghfirahnya, rahmatnya, dan juga mendapatkan syafaat dan cinta daripada baginda Muhammad SAW. Yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para kiai, mobil khusus para walidi Abu Al-Habib Sigaf bin Hasan bin Ahmad Baharun, Habib Zainal Abidin Al-Hasni, dan juga para kiai-kiai kita, Kiai Nur Khalis Mustari, dan semua para ulama yang berada di sini, juga pemirsa Busrawan Busrawati yang Allah muliakan. Semoga kita semua dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Satu-satu, Bu. Amin. Kita sebagai manusia sudah sewajarnya kita memiliki harapan. Tidaklah daripada seseorang, melainkan dia pasti memiliki harapan di dalam hidupnya. Dia memiliki mimpi di dalam hidupnya. Tetapi mungkin kita ini belum paham bahwasannya harapan pun tidak selalu kita gapai. Harapan manusia adalah bukan daripada takdir Allah. Oleh karena itu, harapan apa yang bisa berubah menjadi takdir? Yaitu harapan-harapan yang pertama adalah harapan yang dibarengi oleh doa. Sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Tirmizi, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah bersabda, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang mengubah takdir, tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Dan harapan itu juga ada pada manusia-manusia super seperti para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya Nabi Allah Zakaria, yang dimana beliau berkata dan Allah abadikan di dalam Qur'annya, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri, Engkau adalah sebaik-baik waris.
Beliau tidak mendapatkan anak puluhan tahun lamanya. Beliau hidup sendiri dengan istrinya mengharapkan buah hati yang tak kunjung datang, tapi tidak mencegah beliau untuk selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan dihiasi doa harapannya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang dimana ketika beliau sedang digoncang, ketika beliau sedang ingin dihukum oleh raja zalim pada zamannya, yang dimana beliau dibakar dengan api yang dibakarnya selama 3 hari 3 malam, tapi Nabi Allah Ibrahim tetap berharap kepada Allah bahwasanya Allah tidak akan meninggalkannya. Sampai-sampai ketika Jibril alaihissalam datang menawarkan bantuan, ya Ibrahim, alaka hajah, wahai Ibrahim, adakah kamu memiliki hajat kepadaku? Maka Nabi Allah Ibrahim mengatakan, jika hajatmu kepadamu maka tidak wahai Jibril, tapi jika hajatku kepada Allah Subhanahu wa taala maka sudah pasti, karena aku adalah manusia yang lemah. Harapan tapi dibalut dengan keimanan, dibalut dengan beriftikar kepada Allah Subhanahu wa taala, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah daripada tanda-tanda orang yang beriman, yang dimana mereka tidak hanya memiliki angan-angan, tapi mereka imani angan-angan mereka. Jika mereka memiliki harapan, maka poin kedua bukan hanya doa, tapi lazim bil akhli bil asbab. Harus kita ini mengambil sebab untuk mencapai keinginan kita, harapan kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan al-iman laisa bil amani. Iman itu bukan hanya angan-angan saja, tetapi iman innama al-iman ma waqara fil qalbi. Iman itu adalah yang menetap di hati, wasaddaqahul amal. Keinginan yang dibalut dengan keimanan, tapi nggak hanya cukup sampai seperti itu, tapi apa? Dibenarkan keinginannya, kemauannya, harapannya dengan adanya amal, dengan adanya ikhtiar. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita diperbagus untuk berikhtiar dalam menggapai harapan-harapan kita. Sampai-sampai Allah taala mengatakan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mereka bermujahadah di jalan kita, bersungguh-sungguh di dalam mengambil harapannya, selama itu ada ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah dalam hal kebaikan, harapannya mereka akan mendapatkan petunjuk jalan-jalan daripada Allah SWT. Dan itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Berusaha pasti bisa, bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan apa yang dia sungguh-sungguhkan. Man arafa ma yatlub hana alaihi ma yabdzul. Orang yang bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang dia tahu, hana alaihi ma yabdzul, dia akan mengeluarkan segala kekuatannya, segala tekadnya karena ingin menggapai harapan tersebut. Dan itu yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari ketika gurunya Ishaq bin Rahuyah mengatakan, jika ada seseorang yang mau mengumpulkan hadis sahih Nabi, itu pasti akan menjadi hal yang sangat indah. Maka tergeraklah hati kecil Imam Bukhari, tapi bukan hanya menjadi harapan saja, bukan hanya menjadi keinginan saja, melainkan beliau kerjakan. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kalian sudah bersungguh-sungguh, maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti ingin melihat usaha kita. Adapun hasil itu bukan tanggung jawab kita. Yang kita bisa lakukan adalah berusaha, tapi sisanya adalah Allah taala. Allah yang akan buatkan. Bayangkan Al-Imam Al-Bukhari dalam mengumpulkan kitab sahih ini, itu bukan hanya 2 tahun, 3 tahun, tapi 20 tahun. Beliau bertemu satu demi satu untuk meriwayatkan satu demi satu hadis Nabi yang pasti sahihnya, yang pasti benarnya. Itu semua dengan kegigihan yang tinggi. Capek
sampai pasti. Beliau berjuang untuk mendapatkan kemuliaannya. Tapi ketika Allah melihat kesungguhannya Imam Bukhari, maka Allah Ta'ala kuatkan dia. Allah berikan taufik sesuai apa yang dia minta, sesuai apa yang ia harapkan. Apalagi Allah adalah zat yang maha pemurah. Allah adalah zat yang maha pemurah, yang sangat baik hati, yang selalu ingin memberikan kepada hambanya. Tapi kadang-kadang hambanya merasa lebih tahu daripada Khaliknya. Jika kita melakukan sesuatu, berdoa sesuatu, mengharapkan sesuatu, tapi yang datang justru bukan yang seperti kita harapkan, bukan yang seperti kita doakan, malah kita kurang ajar sama Allah Ta'ala. Malah kita i'tirad kepada Allah Ta'ala. Kita bergumam hati kita, mengatakan, kenapa seperti ini? Kenapa tidak seperti yang saya doa? Kenapa yang tidak seperti saya harap? Datangnya kok malah seperti ini? Padahal Allah tidak pernah menolak doa daripada hambanya. Tapi Allah yang paling tahu timingnya, waktunya kapan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri, bahwasanya Rasulullah menceritakan hal-hal orang yang berdoa, yang dimana ada orang yang berdoa kemudian Allah Ta'ala kabulkan, dan ada orang yang berdoa kemudian Allah tundakan, bukan Allah tolak, tapi Allah tunda. Dua hal yang sangat berbeda daripada dua jenis. Yang satunya dikabulkan, yang satunya ditunda. Yang dikabulkan mereka bersyukur kepada Allah, tapi yang tidak dikabulkan ditunda sama Allah Ta'ala, mereka dapatkan di akhirat. Dan mereka katakan, ya Rabb, andaikan doa-doa saya lebih banyak engkau tunda seperti ini, itu pasti akan buat saya lebih senang, itu pasti buat saya akan lebih bahagia. Ternyata yang dia minta di dunia, karena Allah tahu kebaikan untuknya, maka Allah akhirkan, Allah berikan dia di akhirat, karena Allah paling tahu kapan waktunya. Ada orang minta sugih misalkan, tapi Allah tahu kalau ini dikasih sugih jadi sombong. Ada orang yang minta kekuasaan, tapi Allah tahu kalau ini dikasih takutnya zalim. Allah sayang, oh jangan, nanti kalau zalim dosanya besar. Saya nggak mau menyiksa, tapi karena seperti itu, mau tidak mau saya siksa, karena saya adalah zat yang maha adil. Makanya Sayyidina Ahmad ibn Athaillah mengatakan, ya ini poin ketiga, yaitu ketika takdir tidak datang sesuai harapan, apalagi tidak datang-datang, tak kunjung datang, itu bukan berarti itu Allah tolak doa kita, tapi Allah paling tahu diri kita. Makanya Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan, jika seseorang tahu bahwasanya Allah menunda permintaan kita karena Allah sayang sama kita, penundaannya itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, bukan penolakan terhadap kita. Itu daripada Sidi Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari yang sangat faham, yang sangat arif kepada Allah SWT. Jadi nggak ada seuzon sama Allah Ta'ala. Jadi nggak ada seuzon sama Allah Ta'ala. Bahkan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahabul Ratib beliau mengatakan, kalau ada hamba yang mereka mengatakan, ya Allah kenapa seperti ini, itu sudah dianggap hamba yang kurang ajar kepada Allah. Seakan-akan dia meragukan Allah yang paling tahu dengan kondisinya, Allah yang paling tahu dengan dirinya, bahkan Allah yang paling sayang dengan dirinya dibanding orang tuanya sendiri. Dan yang keempat, yang kita harus tahu bahwasanya sawabikul himam la takhrib asrarul aqdar, kata Imam Ahmad ibn Athaillah, bahwasanya segala upaya kita, segala usaha kita itu tidak akan pernah menembus takdir yang sudah Allah tulis. Ya artinya pada akhirnya kita bisa saja merubah takdir yang masih Allah belum sempurnakan, walaupun Allah Ta'ala sudah menulis segala takdir fil azal, fi ummil kitab. Tapi kata Rasulullah, ada yang bisa merubah takdir, seperti memanjangkan umur, menyehatkan badan, memperbanyak rezeki, seperti melakukan amal soleh, seperti bersilaturahmi, seperti bersedekah. Nabi bilang itu yazidu fil umur, menambahkan umur, menambahkan harta. Nah, Rasulullah bilang, nadarallahu ra'an sami'a minna maqalatan, semoga Allah memperterang wajah yang dengar perkataanku, mendengarkan hadisku, menghafalkan hadisku, maka disampaikan hadisku kepada orang lain, yang walaupun tadi biasanya mukanya biasa-biasa saja, tapi bisa menjadi bersinar karena doanya baginda Nabi. Hal-hal baik masih bisa digapai dengan amal-amal yang baik juga, tapi pada akhirnya yang terjadi adalah kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang akhirnya yang sampai kepada kita adalah bagian yang memang Allah sudah tulis kepada kita, dan itulah gunanya kita sebagai hamba. Kita harus dicoba oleh Allah Ta'ala, apakah kita ridho dengan keputusan Allah Ta'ala, apakah kita ikhlas dengan keputusan Allah SWT. Yang seperti saya bilang tadi, usaha adalah urusan kita, tapi hasilnya terserah Allah SWT. Yang penting kita sudah tunjukkan bahwasanya kita sudah berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala hasya wa kalla membiarkan hambanya memulangkan tangannya setelah berdoa kepadanya dengan tangan yang kosong, hasya wa kalla. Oleh karena itu, kita sebagai hamba umat Nabi Muhammad, sebagaimana yang Rasulullah katakan, i'kilha wa tawakkal. Yang namanya onta ini, jangan karena kamu bilang kamu tawakal kepada Allah kamu lepas, tapi harus ada sifat hazm, harus ada himmah, harus ada wanti-wanti, harus ada kemauan, harus ada keinginan, harus ada kemajuan, harus ada kekuatan yang kita korbankan untuk mendapatkan hal-hal yang memang kita ingin dapatkan. Wa tawakkal 'ala Allah. Rasulullah bilang apa? Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang ridho dengan segala ketentuan Allah Ta'ala, baik atau enggaknya, dan semoga kita mendapatkan taufik untuk selalu melihat takdir Allah selalu terbaik untuk kita. Semoga kita selalu diberikan taufik untuk terus semangat belajar ilmu agama, ilmu warisannya baginda Nabi Muhammad, agar kita menjadi orang yang paling tenang di dunia, orang yang paling nyaman di dunia, karena hidup dengan aturan baginda, hidup dengan Allah, dengan aturan Allah, sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridhonya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.